Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya akan izin untuk mereport report bulanan KPI saya, yaitu Idris Hadi Maulana, selaku di distributor ataupun delivery pengiriman. Adapun untuk reportnya, yaitu yang pertama dari balance scorecard 2025 dari atasan saya, yaitu Pak Ade ya. Eh, Di antaranya poin-poinnya ada financial, kemudian customer, kemudian internal business process. Dari customer ini diruntutin ada fulfillment, kemudian number complaint produk, kemudian lifetime produk maksimal, dan juga additional team delivery. Nah, untuk saya di customernya ada additional team delivery. Untuk di internal bisnis prosesnya ada optimasi distribusi, kemudian implementasi efisiensi kampanye juga termasuk ya. Untuk di learning and growth-nya training, coaching, mentoring, continuous improvement juga kaizen, leadership development, GEP skill kompetensi. Kemudian dari tugas Pak Adik tersebut diturunkan ke saya, khususnya distribusi balance scorecard 2025-nya, yaitu dari customer, yaitu additional team delivery ataupun additional shipment, jadwal kiriman ya. Kemudian dari internal bisnis prosesnya sentralisasi manufaktur di Sukabumi, kemudian penerapan GMP yang kedua, yang ketiga optimasi distribusi, dan yang keempat implementasi efisiensi kampanye efisiensi. Uh, Langsung aja ya ke report KPI 2025 untuk saya di distribusi. Kita buka aja langsung ini. Untuk KPI-nya, untuk indikatornya ada 5. Yang pertama yaitu ketepatan waktu pengiriman delivery. Yang kedua, kesesuaian pengiriman produk. Yang ketiga, mengurangi defect rate produk akibat pengiriman. Yang keempat, execution base. Dan yang kelima, value base. Adapun untuk story KPI saya di Januari sampai pun Mei, bulan Januari itu ada 94%, kemudian Februari ada 95%, kemudian di bulan Maret 90%, saya mendapatkan PIP, udah dipanggil juga dan bersosialisasi dengan ownernya. Kemudian di bulan April alhamdulillah 100%, dan di bulan Mei ini 98%. Nah, kenapa di bulan Mei ini 98%? Dikarenakan yang pertama itu ketepatan waktu pengiriman delivery, yaitu ada komplainan dari customer ataupun bakery sering telat, dikarenakan tim distribusi juga menunggu produk yang belum jadi itu dari produksinya, kadang telat juga produksinya. Jadi yang harusnya berangkat jam 11 karena telat, kita tim distribusi kadang berangkat jam 2 subuh gitu untuk ketepatan waktu pengiriman delivery-nya. Dan juga dari kesesuaian pengiriman produk ada case 0,6, yaitu ada yang tidak sesuai dari administrasinya. Kemudian dari defect rate 0,9 juga, dari targetnya 1%, sehingga diperolehlah angka 98%. Oke, selanjutnya untuk ketepatan waktu pengiriman delivery. Karena berkaitan dengan skema dan jadwal shifting, maka saya dibuatkan skema shifting untuk distribusi. Jadi untuk mengukur rata-rata perjalanan dimulai loading produk sampai pun pendistribusian sampai nyampe ke outlet-outlet atau bakery. Pada umumnya lancar, terkecuali kendalanya jika ada produksi yang telat juga produknya, jadi ngaret ke distribusinya. Itu aja sih paling. Untuk jadwal shiftingnya udah saya buat juga. Kemudian base camp yang berhubungan dengan distribusi, saya udah kumpulkan semua datanya berupa analisa kondisi distribusi di pabrik sebelumnya, kemudian skema shifting distribusi, PIC kendaraan distribusi, kemudian permajaan juga,
dan tentunya ketentuan-ketentuan dan SOP kiriman produksi udah di Basecamp di share juga. Selanjutnya untuk rekap reject distribusi di bulan Mei ini saya pisah ya yang Cibadak dulu. Untuk reject kiriman distribusi di pabrik Cibadak bulan Mei ini kuantitinya 54 pieces ya. Nominal rejectnya kalau dirupiahin 947.500. Adapun di bulan April sebelumnya 0,1 635.500 kalau dirupiahin. Kemudian untuk yang di Karangtengah eh, angka rejectnya yaitu 28 28 kuantitinya. Untuk rejectnya berkurang ya, sebelumnya 1.409.000, di bulan Mei ini alhamdulillah jadi 597.250. Jadi pengurangannya signifikan juga alhamdulillah. Kemudian untuk PM bulan Mei ini 2025 khusus distribusi, yang pertama yaitu melakukan evaluasi pengiriman berupa kesesuaian kiriman, kemudian overhead, kemudian defect rate sebanyak 2 kali dalam seminggu. Untuk evaluasi pengirimannya saya briefing langsung dengan tim. Adapun kesesuaian kirimannya saya cek kembali dengan tim finish good, kemudian overhead saya cek dengan tim administrasi, datanya ada di dashboard ya kalau mau cek. Kemudian yang kedua melakukan monitoring penerapan standar kiriman kesesuaian produk di lapangan setiap hari, kecuali jika ada tugas di luar sampai ada improvement di report ke Basecamp. Sama untuk pelaporan monitoringnya, standar kiriman saya buatkan WI-nya juga, kemudian ketentuannya ada juga ketentuan untuk pengiriman snack box, kemudian produk reguler udah ada, untuk pengecekannya ada di Basecamp. Untuk itunya alhamdulillah hijau udah dijalankan. Yang ketiga itu melakukan monitoring produk reject pengiriman setiap hari kecuali jika ada tugas di luar. Untuk produk reject udah langsung ya by WA, by WhatsApp di grup ada juga. Untuk foto-fotonya juga ada evidennya. Alhamdulillah udah dijalankan. Oke, yang selanjutnya paling, nah ini contoh dari PM distribusi melakukan evaluasi pengiriman defect rate terutama overhead bensin dan e-tol. Untuk bulan sebelumnya di bulan Maret, April itu jalur kiriman cukup tinggi ya. Kemudian saya atur skema kirimannya, ada gate 615.000, jadi itu termasuk efisiensi untuk melakukan evaluasi pengiriman terutama overhead ya. Kemudian untuk kunciannya, untuk menunjang distribusi lebih baik lagi tentunya harus ada kuncian ataupun sistem yang harus dibangun itu. Untuk kuncian dari distribusi sendiri itu yang udah berjalan, yang pertama operasional sistem card track, yaitu untuk melacak dari SDM kita yang menggunakan khususnya mobil teraga, jadi mengurangi lembur juga, ada sebab muasababnya lembur itu karena apa, kita bisa track juga melalui sistem itu. Kemudian additional shipment sudah diimplementasikan alhamdulillah, cuman untuk kiriman kedua all bakery belum, cuman untuk additional shipment mengikuti produksi di Karangtengah dan Cibadak udah dijalankan sesuai dengan arahan atasan. Kemudian kiriman tambahan kedua itu belum ada karena PO-nya juga belum ada dari Pak Umam ya, dari operasional juga belum ada. Oke, untuk selanjutnya itu yaitu high impact bulan Mei ini untuk distribusi. Yang pertama itu yang harus dilakukan quick wins yang lebih cepatnya, optimasi distribusi itu udah dilakukan, additional shipment juga. Untuk major projectnya tracking distribusi yaitu sistem kartek tersebut itu lagi continue berjalan ya. Untuk pengendalian dan biaya distribusi juga sedang direkap dan dianalisa, apabila ada biaya yang lebih ataupun yang harus diefisiensikan. Untuk fill in-nya kita rutin di briefing dengan kapten terlebih dahulu kalau saya. Yang kedua, briefing dengan semua tim distribusi terkait kendala dan masalah yang ada. Oke, kemudian untuk yang sudah baiknya di distribusi, yang pertama itu additional system distribusi sudah dijalankan. Yang kedua, sistem card track sudah diaplikasikan di mobil teraga. Yang ketiga, perbaikan WI distribusi. Yang keempat, perbaikan ketentuan penanganan kiriman pesanan khusus.
Dan yang kelima, daily checklist pengecekan kendaraan sudah dijalankan tentunya ya. Sebelum dan sesudah kita pengiriman produk selalu ada pengecekan checklist berupa perawatan, kemudian problem apa yang terjadi di mobil itu agar tahu dan agar ada penanganan awalnya gitu. Yang selanjutnya, even better, jika dilakukan akan lebih baik, yaitu yang pertama, kendaraan yang tidak terpakai dan sudah lama dijual dan membeli kendaraan teraga satu lagi. Itu lebih ke peremajaan mobil, kemudian memiliki staf admin khusus administrasi distribusi. Karena sekarang adminnya ke sana ke sini jadi gak ada khusus gitu. Kadang saya minta data untuk distribusi juga agak susah gitu ya, kemana harus narik datanya gitu. Yang ketiga, fokus distribusi dan perawatan kendaraan tanpa melakukan pekerjaan lain seperti di Cibadak, yaitu produksi, merangkap, packing, dan finish good. Sedangkan pengecekan dan perawatan mobil terbengkalai gitu ya. Yang keempat, dudet tugas lebih diperpanjang waktunya karena ada sebagian dudet yang singkat jadi terlewat gitu. Oke, yang ini what to do different. Apa yang akan dilakukan berbeda. Yang pertama yaitu delegasi tugas dengan baik ke kapten agar target-target sampai tercapai. Jadi tanpa adanya saya bisa monitoring dari jauh juga jikalau ada uh, tidak masuk karena sakit ataupun apa. Yang kedua itu komunikasi yang baik dengan atasan agar bisa nego pekerjaan yang skalanya prioritas. Itu lebih ke nego prioritas ataupun mana yang harus didahulukan dalam pekerjaan, paling nanti lebih komunikasinya aktif lagi. Yang ketiga itu lebih berani bicara jika ada kendala dan menyampaikan ke atasan. Itu sama juga terkait kendala biar ada solusinya, tidak berlarut-larut gitu ya. Yang keempat, menyicil pembelian aset perlengkapan distribusi. Nah, ini nanti mau di mapping juga pembelian aset perlengkapan distribusi yang urgent gitu ya, seperti untuk perawatannya, kemudian kebersihannya juga. Itu sih paling. Oke, untuk quotes-nya ini saya ngambil, bukan ngambil sih, ini dari kata-kata sendiri. Untuk quotes-nya, jika itu tidak menantangmu, maka itu tidak akan mengubahmu. Jadi dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangannya yang akan mengubah diri kita gitu. Itu aja kan. Oke, sekian dari Zoom kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Itulah dari tim distribusi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rich.